Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya Siti Juria Hermawati dan rekan saya Dea Amalia Novia, En Suhartini, Fadilah Az-Zahra, Nisa Asilmi Dewi, Fatimah, Rima Nuraisyah, dan Siti Uswatun Hasanah. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan yang berjudul materi dari keselamatan dan kesehatan kerja. Di dalam pokok pembahasan ada pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja, pembentukan dan pengembangan kesehatan dan keselamatan kerja perkantoran, ada masalah kesehatan karyawan, penyebab kecelakaan kerja, lalu standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Nah, pernyataan ini dikatakan oleh Mondi pada tahun 2008. Selanjutnya yaitu tentang kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah kebebasan dari kekerasan fisik. Nah, pernyataan ini juga dikatakan oleh Mondi pada tahun 2008. Selanjutnya yaitu tentang pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Mungkunegara pada tahun 2002. Nah, beliau mengatakan bahwasannya keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah. Untuk yang kedua yaitu menurut Ridley Johan pada tahun 1983. Beliau mengatakan bahwasannya keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaannya, perusahaannya, maupun masyarakat dan lingkungan sekitar tempat kerja tersebut. Yang terakhir yaitu menurut Jackson pada tahun 1999. Beliau mengatakan bahwasannya keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu yang menunjukkan kepada kondisi-kondisi fisiologis, fisikal, dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Dari beberapa pengertian menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja yang biasa disingkat dengan K3 adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 menyatakan bahwa tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terstruktur, terukur, dan terintegrasi. Selain itu, tujuannya adalah juga untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh. Lalu yang terakhir, tujuannya adalah untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Baiklah, selanjutnya ada pembentukan dan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Ada 5 macam dalam pembentukan dan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, yaitu yang pertama ada penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Dalam penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran dibuat secara tertulis oleh pimpinan dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Kemudian yang kedua ada perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Mengacu pada kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran yang telah ditetapkan, pimpinan menyusun rencana dengan mempertimbangkan hasil pengamatan awal, yaitu identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko, regulasi yang berlaku, dan ketersediaan sumber daya.
Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan rencana keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Nah, dalam pelaksanaan rencana keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran adalah personil yang memiliki kompetensi dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran dengan didukung oleh sarana prasarana dan anggaran yang memadai. Kemudian yang keempat ada pemantauan dan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Pimpinan melakukan pemantauan dan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran yang bisa dilakukan bekerjasama dengan pihak penyedia jasa layanan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada peninjauan dan peningkatan kinerja sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Nah, peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Selanjutnya, terdapat standar keselamatan dan kesehatan kerja kantor. Upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menerapkan standar K3 perkantoran yang meliputi 1. Keselamatan kerja. Nah, keselamatan ini merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya cedera yang umumnya banyak disebabkan karena terpeleset, tersandung, dan jatuh atau slip, trip, and fall pada saat karyawan melakukan rutinitas pekerjaannya. Kemudian yang kedua, kesehatan kerja. Sebagai pimpinan, kantor itu bertanggung jawab untuk melaksanakan peningkatan kesehatan pekerja atau karyawan sehingga tercapai derajat kesehatan setinggi-tingginya pada kondisi sehat, bugar, dan produktif. Yang ketiga, ada standar kesehatan lingkungan perkantoran. Standar kesehatan lingkungan kerja perkantoran meliputi standar dan persyaratan kesehatan lingkungan perkantoran dan standar lingkungan kerja perkantoran. Standar berikut itu meliputi seperti sarana dan bangunan di lingkungan kerja, air yang digunakan untuk minum, penyediaan toilet, pengelolaan limbah untuk mencegah penyebaran penyakit dan kecelakaan kerja, cuci tangan pakai sabun, pengamanan pangan di lingkungan perkantoran, serta pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit harus dilakukan sebagai upaya pengendalian penyakit. Dan yang keempat adalah standar ergonomi perkantoran. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara aspek pekerjaan yang meliputi peralatan kerja, cara kerja, proses atau sistem kerja, dan lingkungan kerja dengan kondisi fisik, fisiologis, dan fisikis pekerja sehingga tercipta kesesuaian antara aspek pekerjaan dengan kondisi pekerja untuk dapat bekerja dengan aman, nyaman, efisien, dan lebih produktif. Baik, yang selanjutnya ada penyebab kecelakaan kerja. Menurut Mangkunegara pada tahun 2008, faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu yang pertama ada keadaan tempat lingkungan kerja. Nah, maksudnya itu ruang kerja yang terlalu padat dan sesak, pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya. Yang selanjutnya ada pengaturan udara. Nah, maksudnya itu pergantian udara di ruang kerja yang tidak baik, semisal ruang kerja yang kotor, berdebu, dan berbau tidak enak. Selanjutnya, pengaturan penerangan, pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat, ruang kerja yang kurang cahaya, dan remang-remang. Yang selanjutnya, faktor penyebab kecelakaan kerja yaitu pemakaian peralatan kerja. Maksudnya itu pengamanan peralatan kerja yang sudah usang atau rusak, dan penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengamanan yang baik. Nah, selanjutnya atau yang terakhir dari faktor penyebab kecelakaan kerja yaitu kondisi fisik dan mental pegawai. Maksudnya yaitu di mana stamina pegawai yang tidak stabil, emosi pegawai yang tidak stabil, kepribadian pegawai yang rapuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada masalah kesehatan karyawan. Yang pertama yaitu kecanduan alkohol dan obat-obatan. Nah, kecanduan alkohol dan obat-obatan ini biasanya disebabkan karena beban kerja karyawan yang dirasa terlalu berat. Nah, sehingga akhirnya mereka memilih jalan
untuk menggunakan bantuan dari obat-obatan dan minum alkohol, yang mana menurut mereka obat-obatan dan alkohol tersebut dapat menghilangkan stres yang mereka rasakan. Yang kedua yaitu stres. Nah, stres di sini adalah suatu reaksi ganjil dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan kepada tubuh tersebut. Kesimpulan, kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya, baik fisik, mental, maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Jadi, kesehatan dan keselamatan kerja tidak melulu berkaitan dengan masalah fisik pekerja, tetapi juga mental, psikologis, dan emosional. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu unsur yang penting dalam ketenaga kerjaan. Oleh karena itulah, sangat banyak berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Meskipun banyak ketentuan yang mengatur mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, tetapi masih banyak faktor di lapangan yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja yang disebut sebagai bahaya kerja dan bahaya nyata. Masih banyak pula perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga banyak terjadi kecelakaan kerja.